Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hui, akhirnya YouTube jalan lagi setelah close mic ya. Udah bersama abang-abang saya dari Bogor, ada Bang Remin dan juga Bang Beler. Halo, apa sebutannya kalau nonton channel lo? Ini Bang, nggak ada Bang. Bosku biasanya aku openingnya. Bosku kayak Baim ya. Iya. Belum ada identitas diri. Ini Bang, pengen tanya-tanya. Habis suci ini aku harus ngapain Bang? Ternyata susah menjadi sampean-sampean. Berat ternyata. Tak pikir suci lancar-lancar aja nih. Ternyata ada kepleset. Begitu ada bodoh-bodohnya. Gitu. Nah ini karena udah tidak kompetisi, kembali ke kehidupan menjadi warga sipil, bingung lagi mau ngapain. Gitu. Langsung masuk ke industri yang sebenarnya ini. Iya, sebenarnya tuh lu nggak gagal tapi lu lulus duluan. Iya. Iya, lu dikasih kesempatan untuk langsung ngerasain real industri hiburan seperti apa nih setelah nama lu mulai muncul lagi kan. Ya, itu. Setelah sebelumnya mulai meredup, hilang, sekarang udah muncul lagi. Nah, itu gimana menjaganya itu, Bang? Biasanya kan aku pernah ngerasain lagi habis kompetisi itu setahun masih ada biasanya. Habis itu gini lagi. Nah, itu gimana ya menjaga konsistennya di dunia hiburan biar tetap ada gitu, Bang? Tergantung tujuan lu apa. Iya, tujuannya apa? Tujuannya lu mau apa? Misalnya gua seneng stand up, gua pengen stand up, gua pengen banyak panggung di stand up, atau ya gue pengen terkenal, gue pengen bisa eksis dimanapun gitu. Apa nih tujuan lo? Tujuannya tetap pengen stand up, Bang. Nah, ini kayaknya udah menjawab, tapi kayaknya salah ini tujuanku. Aku tetap pengen stand up, masalahnya males menulis, Bang. Kalau nggak ada kayak Suci ini kan kita dituntut seminggu bikin materi baru. Nah kalau udah keluar nih, males-malesan. Balik lagi nih pasti lumpuh lagi nih. Gitu. Berarti pertanyaannya yang bikin lu pengen stand up apa? Menghibur, tetap menghibur orang. Nah, berarti kan nggak harus nunggu Suci. Iya, itu mah di Instagram juga bisa. Iya. Oh iya ya. Ini apa? Special show gitu, target gitu. Special show. Kalau special show kan harus sejam, ya kan? Sejam atau lebih. Nah itu gimana untuk orang yang kayak aku nih, Bang? Mut-mutan, males gitu, untuk bisa bikin materi panjang tuh. Sarannya siapa? Beler lu tuh. Ya boleh Bang Beler. Apa? Kalau beda-beda sih ya formulanya. Kalau misalkan untuk bikin special show ada yang kayak Ridwan Remin ngehangusin materi Suci. Jadi beberapa persen dari total materi itu didominasi oleh materi-materi Suci. Tapi resikonya penonton udah tahu materinya. Bisa diakalin atau disiasati dengan cara diedit gitu. Topiknya tetap sama tapi eksekusi punchline beda gitu, atau emosinya jadi beda. Di rewrite gitu. Atau kalau enggak ngomongin hal yang pengen diomongin. Kan kalau di kompetisi kan kita berbenturan dengan kepentingan. Kita nggak boleh ngomong sara, kita nggak boleh sembarangan. Nah, special show tujuannya untuk memberitahu Nope itu seperti apa. Yang aslinya gitu. Ini diriku sendiri nih. Itu kalau misalkan ditanya formulanya seperti apa sih? Kalau gua sih selalu memanfaatkan special show sebagai media untuk memberitahu penonton bahwa gua ini siapa yang sebenarnya gitu. Nah, itu. Nah, masalahnya itu ngumpulinnya itu loh, Bang. Itu gimana itu? Kan materi panjang banyak itu. Ngumpulinnya harus nulis tiap hari atau gimana? Aku kan orangnya tipe yang gerusa-gerusu. Ayo bikin, tapi nggak tahu nih mau ngapain. Nah, kalau gue sih nyiasatinnya dari dulu semenjak Suci ya, gara-garanya jadi rutin nyicil jokes setiap hari. Tiap hari ngetek. Gara-gara Suci kan. Suci kan seminggu sekali. Kita dipaksa harus punya materi baru. Misalnya tampil 3 menit, yang minimal punya materi baru semenit, 2 menit gitu seminggu. Mau nggak mau kan harus nyicil materi tiap hari gitu. Dan yang namanya bikin jokes kan nggak selalu bagus. Jadi meskipun kita numpuk seminggu punya 10 jokes, paling yang bisa jadi materi berapa sih gitu, yang bisa dikembangin berapa sih. Nah dari situ belajar, makin kesini dibiasain tiap hari tetap nulis jokes. Apapun tujuannya bukan cuman buat jadi materi stand up, tapi buat ngasah otak gua. Karena gua percaya materi stand up itu yang menurut gua bagus ya, materi gua yang bagus menurut gua itu datangnya
tiba-tiba aja. Premisnya tuh datang tiba-tiba, bukan yang memang lagi dicari terus dapetnya bagus. Biasanya yang menurut gue bagus hasilnya adalah yang selalu tiba-tiba. Masalahnya pas materi atau premis yang bagus itu datang, otak gue lagi siap ngolah apa enggak. Oh itu tujuannya sampai nulis setiap hari. Ngasah terus. Terus. Jadi ibaratnya tajam terus nih otak nih. Begitu dapat premis yang bagus, kita udah tahu mau dikemanain nih arahnya. Misalnya mau bikin what if apa gitu. Karena kita udah pernah bikin sebelumnya gitu. Jokes-jokes yang tadinya sampah, yang nggak ada tujuannya mau kemana. Ternyata kalau disambungin sama premis yang ini masuk nih gitu. Jadi nulis jokes setiap hari itu bukan tujuannya untuk bikin materi stand up, tapi untuk ngasah otak doang. Gua sebulan itu paling maksimal sekarang cuma dapat 5 menit materi stand up. Sebulan. Enggak 5 menit sih, paling satu tema lah. Satu beat gitu. Sebulan tuh cuma dapat 1 beat ya, antara 3 sampai 5 menitan gitu kan, satu tema doang gitu. Setahun itu maksimal cuma bisa dapat sejam. Padahal itu tiap hari ya nulis. Tiap hari. Yang jadi tuh sejam. Itu pun kalau di stand up show masih ada materi lama setengah jaman yang gue bawa gitu. Materi barunya cuma berani setengah jam yang gue bawa. Materi setengah jam lagi sisa show kemarin yang belum masuk TV gue bawain lagi gitu. Nah, masalahnya yang itu ini Bang. Kan di Suci ini mau nggak mau harus nulis. Kalau keluar biar jaga itunya gimana Bang? Kalau sampai kan memaksa biar otak tetap terasah. Nah, kalau orang yang nol begini apa ya? Karena gini, gue sadar nggak semua jokes itu kan bisa buat materi stand up kan. Makanya gue salurin ke media yang lain. Bisa buat nge-tweet, bisa gue lempar buat caption IG, atau waktu itu gue bikin nama Beler kayak sketsa serba salah series. Itu kan jokes-jokes yang gue bikin tapi ini mah ke stand up gak masuk nih gitu. Kan harus TikTok gitu, harus situasional tapi ya udah kebikin jokesnya, masa nggak dilempar sih? Oh dibikin apa gitu ya? Atau bikin podcast, ngobrol ngalor ngidul, atau buat talk show kayak gini celetukan, atau kalau diundang bintang tamu buat gombal-gombalin artis. Karena kan yang bikin jokes tuh nggak selalu jokes yang bagus, kadang ada plesetan juga bikin, kayak melesetin lagu, apa sih kayak ada Mbah Dukun sedang ngobatin pas pampres. Bikin gua itu. Dipakainya di mana itu coba? Bikin aja dulu. Tapi tahu akhirnya kalau ada bintang tamu terus lagi plesetan lagu, ya udah itu aja keluarin. Atau kalau gua nemu jokes yang ada embel-embel lagunya, ke situ aja kalau mentok gitu. Tetap ada gunanya ya berarti. Kita nggak sia-sia. Betul. Makanya bikin jokes setiap hari, lempar kemana aja, buang aja. Kalau emang dirasa kayaknya ini nggak bakal bisa jadi materi stand up gua deh, ya lempar aja udah ke media lain. Yang penting otak lu hari itu udah terlatih untuk bikin satu setup dan punchline. Betul. Siap, berarti harus bikin spesial apa enggak kira-kira aku Bang? Tergantung ya. Iya, kan ada orang yang bikin spesial untuk pembuktian. Ibarat musisi tuh kayak album lah. Masa musisi tapi nggak punya album gitu kan. Terus ada juga yang bikin spesial show buat senang-senang aja. Gue pengen ngomongin hal yang nggak bisa gue omongin di TV gitu. Tergantung Nope tujuannya buat apa kalau mau bikin show gitu. Ada yang pengen menjaga eksistensi, misalkan tetap aktif nih stand up-nya gitu. Itu kan yang dilakuin Bapak Panji Pragiwaksono kan, setiap tahun bikin tour, bikin stand up. Nope balik lagi untuk apa kalau memang pertanyaannya bikin spesial. Iya, ada yang bikin spesial show karena emang nggak ada panggung lain. Iya, itu benar. Nggak diundang di mana-mana, bikin sendiri Ada gitu. Inisiatif banyak. Kalau gue lebih ke pelampiasan. Kalau gue kan gue bikin show stand up tuh setahun sekali sejauh ini ya, di akhir tahun itu tuh pelampiasan. Setelah 11 bulan gue manggung tapi ngikutin aturan orang, yaitu corporate TV atau ya stand up off air juga yang harus banyak aturannya gitu. Nah gue tuh pengen ada satu panggung di mana gue terserah gue aja mau ngapain, suka-suka bebas. Gue ngomong mau lucu semua atau gue mau diem lama, gue mau ngatain siapa, ya terserah gue nih panggung gue gitu. Betul. Dan itu akhirnya bikin gue jadi nggak jenuh sama stand up.
setelah gue capek ngikutin, aduh ini pesanan mulu materinya ngomongin pemerintahan, perusahaan, gue pengen kali ngomongin apa gitu yang lagi rame nih gitu. Siap. Ngomongin isu-isu apa sotoy gitu, pengen, tapi kan kalau di sembarang panggung nggak bisa. Ntar apaan nih tuh materinya nyinggung ini sih, nyinggung itu sih. Berarti emang spesial itu emang tujuan diri kita sendiri ya. Harus dicari tahu itunya ya. Buat apa? Gitu. Tadinya pengen buat bikin digital download, ada. Gitu, nyari duit doang. Ada. Gitu. Iya itu sering. Tapi nggak dibikin tour gitu ya, udah dia bikin sekali, rekam, jual. Misalnya Radit, gitu, atau masuk YouTube, lepas gitu udah. Jadi beda-beda ya, lu bikin show buat apa? Iya. Gitu. Masalahnya Nope ini dua kompetisi. Yang satu digojlok untuk entertain, yang satu digojlok Suci ini untuk benar-benar jadi stand up komedian. Bertumbuh. Tapi tumbuh nggak? Nggak tahu deh, kayaknya enggak emang. Cuma ngandalin twing. Lebih ketumbang ya. Gitu, Pe. Iya. Itu kan Nope kan udah dapat dua-duanya. Ilmu itu yang di kompetisi Suca. Masalah entertain, gimana caranya kita untuk menjadi seleb. Terus yang kedua ya di stand up, benar-benar stand up. Kalau di compare, digabung, bisa harusnya ya. Iya. Tapi kan pasar lu juga udah banyak di Surabaya, Mak. Banyak, Pe. Harusnya, Bang. Kalau yang Sunday Comedy Sunday kan kalau stand up lu kan bagus-bagus tuh. Iya. Jadi Comedy Sunday. Comedy Sunday, Crazy Rich Surabaya. Dia. Masalahnya ini ya, Bang. Aku terlalu nggak percaya diri sama ini, merasa nggak bisa apa-apa gitu, Bang. Itu bagus itu ya, aku nggak sengaja itu menurutku loh, bukan karena skill gitu. Ya nggak apa-apa lah, maksudnya kan lama-lama juga kalau di setelah kompetisi ini kita harus mulai menentukan apa istilahnya, pasar. Bukan cuman stand up mau kemana, tapi kita juga mulai menentukan nih kira-kira gue cocoknya kemana sih gitu. Bisa lu yang nyocokin pasar lu, bisa memang lu yang membuat pasar sendiri gitu. Iya. Biasanya kan kalau komik daerah tuh halangannya bahasa ya. Iya benar, Bang. Bahasa. Udah terbiasa dengan lokal, terus begitu mau sosok ikut nasional, terhambat akhirnya gitu. Nah kalau menurut gue mah, kalau emang lu nyamannya itu, sikat itu aja. Sikat aja. Berarti, nah ini di Suci udah mulai bahasa Indonesia mencoba. Ini mencoba belajar ini aku, Bang. Ternyata tumbang. Ini balik lagi ya. Tapi kadang, Bang, jujur ya, kalau habis kompetisi nasional balik open mic itu pasti meninggal lagi, Bang. Menyesuaikan lagi. Itu, nah itu nih ketakutan lagi nih. Iya. Tapi emang pilihan sih. Misalnya gue bersyukur ya, misalnya dengan gaya gue stand up seperti ini agak lebih mudah mencocokkan ke daerah-daerah di luar Jabodetabek. Kayak misalnya gue tampil di Bandung dengan gaya seperti ini masih bisa gitu. Mungkin kalau diduetin sama yang asli Bandung banget, gue nggak bakal lebih lucu gitu. Tapi masih di angka bagus lah gitu. Begitupun kalau tampil ke Surabaya masih bisa ngejaga standarnya, meskipun kalau dibandingin sama yang asli Surabaya mungkin kalah jauh. Nah susahnya itu kalau jadi yang menasional. Memang harus ekspektasinya jangan terlalu tinggi ke komik. Apa ekspektasi kita sendiri? Ke kita sendiri gitu. Maksudnya jangan terlalu pengen selalu bagus di semua panggung gitu. Harus sadar diri juga. Misalnya gue biasa tampil Jabodetabek, begitu di Kalimantan, aduh materi nggak ada yang masuk nih bahasannya. Tapi ya udahlah gitu. Kebutuhan ya itu. Iya. Makanya lama-lama akhirnya terbiasa untuk bikin materi yang umum. Jangan segmented. Jangan terlalu lokal konten istilahnya gitu. Misalnya jangan terlalu ngomongin kebiasaan kultur-kultur yang ada di sini doang. Gitu. Aku kan sering diundang-undang corporate. Itu meninggal, Bang. Pasti nggak lucu itu. Udah pernah? Sering, Bang. Maksudnya pernah diundang. Dulu habis Suca dibayar itu mahal tapi nggak lucu. Nah, coba corporate nih, Wan. Tips-tips untuk job corporate, Bang. Karena itu kan audiennya bapak-bapak dan punya pangkat. Bos. Aku sampai mikir ya apa gara-gara ini aku hitungannya anak-anak ya, mereka kayak meremehkan atau apa. Benar tuh. Gitu. Ya pembelajaran gue sih dari corporate memang kalau kitanya ngerasa nggak cocok gitu sama panggungnya,
balik lagi kitanya pengen nggak mencocokkan sama panggung gitu. Misalnya kita pengen nggak sih ada di panggung itu, kan ada orang yang milih udah nggak lucu di corporate, udahlah gue nggak usah corporate lagi gitu. Atau ada juga orang-orang yang gue pengen bisa di corporate. Gue salah satu orang yang pengen bisa di corporate. Dulu tuh materi gue kan kalau nggak jorok atau yang kayak anak-anak kampung bahasannya gitu, selengean. Pernah sama gitu? Pernah. Awal-awal kan gitu materinya gitu. Tentang Masuk Cibinong. corporate nggak masuk. Karena kan yang nonton bapak-bapak, ngomongin pacaran udah nggak masuk. Oh iya. Ngomongin sekolah udah nggak masuk. Gitu, ngomongin angkot udah nggak masuk gitu. Akhirnya tapi belajar apa sih yang disuka sama bapak-bapak gitu. Nonton-nontonin orang yang di corporate kayak Calontong atau Mongol, Akbar, Soleh Solihun gitu. Apa sih yang bikin mereka jadi diterima di corporate gitu. Oh ternyata pembahasannya jangan jauh-jauh dari penontonnya nih gitu. Kalau bisa bagian awal materi tuh harus yang relate banget sama audiens. Saya tampil di bank, ya udah kita ngomongin masalah perbankan dulu awalnya. Oh, riset berarti. Iya. Harus riset. Makanya kita dibayar mahal untuk itu, untuk kerja lebih keras gitu, untuk menyesuaikan diri. Biasanya yang sampai tanyain apa Bang? Kan kita dari jauh ditelepon gitu. Nah, untuk tahu sekitar situ yang sampai tanya apa? Kalau sekarang sih cuman umur. Oh, penontonnya umur berapa? Yeah. Kalau sekarang ya. Kalau dulu mah detail, maksudnya dari acara apa sih ini? Iya, ini perusahaan apa? Terus kayak kalau bagian divisinya apa? Umurnya berapa? Bosnya siapa? Demografinya gitu. Kan ada acara yang nasional, ada juga yang memang regional. Ada yang khusus Jakarta aja, ada yang memang seluruh Indonesia ngumpul gitu. Itu harus tahu. Iya. Kan kalau misalnya Jakarta aja, udahlah gue ngomongin KRL mah masuk nih. Gitu. Oh iya. Tapi kalau nasional belum tentu masuk KRL. Iya. Benar. Misal aku pernah ini Bang, dapat job corporate, tanya ini penontonnya siapa? Oh penontonnya ini Mas dikumpulin dari daerah-daerah kayak ada apa? Perwakilan gitu. Nah itu mensiasati gimana Bang? Kan pasti beda-beda. Kita ambil yang mana hotspotnya atau yang diutamain. Makanya mulai bikin materi yang umum. Kalau sekarang sih gue udah punya materi pernikahan, udah punya materi enak gak enaknya terkenal gitu, atau punya materi tentang properti, rumahan gitu, atau harga cabe tuh udah ada tuh materinya. Yang sekarang mereka relate ya. Iya, jadi orang tua yang muda juga masuk ngerti gitu. Tidak ngebahas konten lokal tapi beneran hal yang sama-sama kita tahu yang tinggal di Indonesia tahu nih gitu. Iya. Gokil, harus menyesuaikan belajar lagi nih aku. Lama-lama harus punya persediaan materi yang lebih luas. Betul. Yang siap ya. Iya. Untuk dimanapun. Kalau dulu kan kalau di Stand Up Indo Bogor tuh diajarin ini kalau mau bikin materi minimal punya 3 set. 3 set. Ada set buat TV, ada set buat corporate, ada set buat show. Beda-beda itu Bang. Beda-beda. Jadi kan kalau tampil di TV kita nggak boleh ngomong merek, nggak boleh kasar, umpatan, gitu. Bahkan nggak boleh mention nama sembarangan gitu kalau di TV. Kalau corporate harus yang lebih ramah, sopan gitu. Atau kalaupun mau yang jorok tapi yang elegan joroknya. Gitu. Jangan to the point langsung memek gitu. Nyerempet-nyerempet aja. Harus sama-sama ngerti konteks gitu. Kalau show ya bebas, harus brutal kan. Harus personal. Jadi memang dibedain dari situ. 3 ya. Jadi pas bikin materi gue udah tahu ini buat apa ya. Oh ini buat TV nih gitu. Oh ini buat corporate masuk nih, atau oh ini buat show nggak akan gue masukin TV ini mah. Karena yang pertama nggak akan masuk. Kalaupun dibelain masuk, guanya sayang. Gitu. Lu materi off air gua jangan deh. Bener. Gitu. Makanya gua kesel kalau ada lagi off air terus tayang ke YouTube sama orang. Kecolongan. Oh, off air diambil orang. Iya. Diupload sama orang. Karena kan itu materi off air, bukan materi yang untuk di share ke publik gitu. Tuh sampai tegur nggak Bang? Sudah capek sih. Sudah capek ya. Tolong loh jangan gitu. Iya, benar. Iya, makanya kan kita udah bikin materinya kan setahun aja cuma dapat sejam maksimal gitu. Itu pun kalau nganggur. Terus tiba-tiba diupload ke orang 30 menit. Kan habis semua orang-orang cuma nyari adsen, enggak tahu perjuangan kita ini. Itu Bang, mungkin itu kesalahanku ya. Aku enggak 3 ini belum tahu nih Bang, yang corporate, TV sama show. Iya.
Aku kalau diundang corporate ya pakai materi show. Dipaksakan bawa, meninggal. Akhirnya nggak cocok ke audien. Itu ternyata harus punya persediaan ini. Iya, tiga ini nih, 3 kategori. Dibedain. Kemarin juga diajak tuh tampil di Suci pas lu keluar kalau nggak salah. Sampean? Cuman gue bilang gue belum ada materinya buat dilepas gitu. Kalau materi mah ada, cuman kayaknya kalau dilepas sayang. Iya, gitu. Harus tahu itu juga ya, direm gitu. Jadi jangan mentang, kalau gue sih ya misalnya jangan pas di calling masuk gitu. Gue harus ukur dulu nih materinya ada nggak gitu. Kalau ada ayo, kalau nggak ya ntar aja lah, nanti dipanggil lagi. Gitu. Gokil ilmu nih. Gitu mungkin itu ya Bang ya. Terima kasih udah sama-sama membantu diri ini, semoga lebih baik lah. Amin, mudah-mudahan. Corporate harus punya materi sendiri. Show TV sendiri, TV sendiri. Jangan disamain. Betul. Pasti mati. Minimal mah corporate 10 menit, show 10 menit gitu. TV 10 menit. Tabungannya ya. Iya. Yes. Itu, terima kasih Bang ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat nih. Betul. Buat para penonton. Iya. Terima kasih. Semoga Nope di luar kompetisi nanti bisa lebih berjuang. Amin. Doain semoga kedepannya ada kompetisi lagi. Iya. Dan jangan ikut ya. Udah 2 kali soalnya. Udah 2 kali. Gagal. Masih aja penasaran. Iya. Di YouTube sampean sempat ngomong ini harus fight nih di sini. Iya. Ternyata dihentikan di 5 besar. Tapi udah di luar ekspektasi lah. Iya. Tapi ini udah berdamai belum? Belum kayak ini Bang. Belum ya, masih trauma. menyesal ya. Menyesal. Ini, kenapa gue gitu sih? Ya 5 hari yang lalu itu masih kenapa bodoh gitu. Nggak bisa diulangi, Tapi kalau gue nih maksudnya pengalaman gue ya, mau lucu mau nggak lucu tampil tuh menurut gue biasa aja lah. Maksudnya mau kita salah terus akhirnya jelek atau kita hoki tiba-tiba bagus, ya udah biasa aja gitu. Toh maksudnya buat apa kita mikirin penampilan kita kemarin, toh besok juga tampil lagi. Iya, benar. Jadi mending langsung aja skip gitu, tampil besok gimana. Mikirin ke depan. Ya karena tiap penampilan tuh pasti selalu punya tantangan yang beda-beda. Betul, Naik turun. Enggak tahu, beda aja gua. Misalnya udah saking banyaknya corporate ya, tapi tetap selalu ada yang beda di corporate yang bakal gua tampilin. Berikutnya. Enggak selalu sama gitu Bang. Enggak selalu sama nih. Maksudnya sama-sama Bang, tapi kok penontonnya beda ya. Yang ini ngerti teknologi, yang ini kok kayaknya kurang ngerti. Jadul banget sih nih penonton gitu. Yang ini gampang dihibur, kayaknya yang ini kok susah banget sih ketawa. Atau ada yang ketawanya sangat terbahak-bahak, tapi kok ini yang ini nahan-nahan ya gitu. Jadi selalu ada tantangan baru gitu. Jadi daripada mikirin yang nanti, mending ya udah itu pembelajaran aja. Yang lalu. Oh ya, yang lalu pembelajaran aja. Mikirin nanti ke depannya. Iya gitu, Pe. Aman lah Nope mah ya. Amin, semoga. Betul Terima sekali. kasih Bang Sama-sama. Bang Remin. Sama-sama Nope. Jangan lupa untuk tetap nonton konten ini karena sudah tidak ada panggung reguler. Uangnya cuma dari sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Dadah.